manja. Buruan nyapu. Karena di belakang itu masih banyak kerjaan menumpuk. Tapi kan... Udah, nggak usah tapi-tapian. Jadi anak kecil kok ngelawan sih? Heran deh. Buruan nyapu. Hei, kamu mau pergi kemana sih? Hah? Aku harus berangkat sekolah, Tante. Buru-buru, nanti telat. Kamu ini ya, jadi bocah nggak bisa dikasih tahu. Tadi saya bilang apa, hah? Saya suruh kamu nyapu, nyapu. Semua peraturan di rumah ini adalah saya yang ngatur. Kapan kamu mau pergi, kapan kamu mau tidur, itu semua peraturan dari izin saya, paham? Udah sana kamu nyapu. Lama banget sih jadi anak, heran deh. Firna, kamu ini ngapain sih? Teriak pagi-pagi. Ngapain juga kamu suruh Alianti nyapu segala? Nanti dia ini telat sekolah. Oh, jadi Mas ngebelain dia, hah? Kan Mas sendiri yang nyuruh aku untuk mendidik anak ini, Mas. Ini salah satu cara aku untuk mendidik dia biar dia lebih mandiri. Biar dia bisa ngurus rumah, Mas. Benar kan, Mas? Iya, benar apa yang kamu bilang. Alianti, sekarang kamu harus menuruti apa kata mama kamu itu. Tapi dia bukan mamaku. Dan sosok ibu nggak akan pernah tergantikan, apalagi sama dia. Hai, dasar kecoba. Udah, sekarang terserah kamu. Bagaimana cara kamu mendidik anak ini? Kamu dengar kan omongan bapak kamu tadi? Bapak kamu itu ngedukung saya. Ini semua dikendalikan oleh saya. Kamu paham kan? Heh, kamu ngapain masih bengong, hah? Saya bilang apa tadi? Kerjain semuanya, sana nyapu. Kalau enggak, saya nggak akan ngizinin kamu pergi keluar dari rumah ini. Paham? Sana nyapu buruan. Dengar nggak saya ngomong? Jawab dong. Paham apa enggak? Iya, Tante. Kalian ini ya, maunya digaji mahal, tapi kerjaannya lamban. Masa cuma seminggu doang kalian mendapatkan hasilnya cuma segini doang? Hah? Gak becus banget. Ya ampun, si Firna kenapa jadi sama gini sih? Baru jadi nyonya Ujang aja udah belagu. Harusnya dia itu paham, karena udah pernah jadi tukang jahit juga. Kenapa? Kenapa kamu ngeliatin saya kayak gitu, hah? Kamu gak suka saya lempar-lempar baju? Iya. Bukan gitu, Fir. Bu Bos. Terus bukan begitu apanya? Kan Bu Bos pernah ngerasain sendiri jadi tukang jahit gimana. Kita nggak mentingin jumlah jahitan, tapi kualitasnya juga. Iya, betul itu. Kalau jahitan kita jelek, kita juga yang kena protes. Betul itu. Iya, betul. Diam! Kalian tahu nggak sih? Yang punya konveksi ini adalah saya. Jadi kalau kalian nggak suka, silakan kalian pergi dari sini. Lagian masih banyak kok penjahit yang mau antri kerja di sini. Terutama kamu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Karena kamu sudah sengaja menjadi biang provokator yang lainnya untuk menentang saya. Provokator? Ngaco kamu, Fir. Saya cuma nggak mau ya, jahitannya jelek kayak jahitannya Bu Sandra tuh, dijahitnya asal. Saya yakin tuh dia kecewa. Udah mana bahannya mahal lagi. Kamu tuh soto banget ya. Mulai hari ini sekarang kamu pergi dari sini. Cepat pergi. Dan saya nggak akan memberikan pesangon buat kamu. Ya udah saya pergi. Saya juga nggak bakalan minta duit sama kamu. Ya udah, sekarang kamu pergi. Dasar pegawai kurang ajar. Akhirnya selesai juga ruangan ini. Kalau gini kan, aku nggak perlu lagi pergi ke tempat pohon beringin itu. Sekarang semuanya sudah selesai, sudah oke. Jadi nggak perlu lagi ada orang yang tahu. Sudah waktunya, Ujang. Setelah menumbalkan istrimu, kekayaanmu makin melimpah. Sudah saatnya kamu memberikan aku lagi tumbal. Baik. Baik, Genderuwo.
Siapa lagi yang harus aku tumbalkan? Jahitannya gimana sih? Model potongannya salah, jahitannya nggak bagus. Aduh, Pak Ujang nih gimana ya? Yang pertama bagus, yang sekarang kayak gini. Ma, kenapa mau bajunya, Ma? Mama beli baju baru? Ini loh, seragam buat pegawai Mama. Tapi jahitannya minta ampun, berantakan semuanya. Pokoknya Mama mau komplain nih kalau gini caranya. Oh, udah sabar, nggak usah marah-marah. Mungkin Pak Ujangnya waktu jahit lagi ngantuk kali. Ya nggak bisa gitu dong, lu. Namanya nggak bagus ya nggak bagus. Pokoknya Mama mau ke sana komplain sama dia. Loh, Ma Lulu ikut, Ma. Ma, apa sih masih malam-malam sih, Ma? Kan Mama udah bilang Mama mau komplain sama Pak Ujang. Kok kamu tahu sih arahnya ke sini? Itu, tuh kan rumahnya Pak Ujang kan? Ih, kok kamu tahu banget? Dari mana? Enggak, waktu itu Andra pernah ngajakin Lulu ke sini. Oh. Cuma Mama yakin nih malam kesini itu buktinya sepi banget ya, nggak ada orang. Iya ya. Aduh, kok rumahnya kayaknya serem deh. Iya. Aduh, gimana nih lo? Nggak tahu, Mam. Masuk nggak? Aduh, kok? Ih. Aku perasaan Lulu nggak enak, merinding. Ya. Itu Balkis, Ma. Balkis, makasih udah nolongin aku sama Mama. Sebentar, kamu mau kemana, Dek? Mau pulang, Tante? Sebentar, ini buat kamu ya. Makasih loh udah bantuin. Nggak usah, Tante. Tidak semua di dunia ini bisa dinilai dengan uang. Lagi pula saya ikhlas kok bantu. Saya pamit dulu ya, Tante. Lu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Aduh, Lu. Untung aja kamu nemenin Mama. Kalau enggak, Mama pasti udah dicekek sama gedua yang tadi. Ya udah. Mari, Mbak. Ayo. Yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Sendirian. Assalamualaikum. Yanti, kamu ngapain di sini? Waalaikumsalam, Tante. Aku lagi nunggu angkot. Astagfirullahaladzim. Kamu sakit ya? Yanti, ini tadi Tante beli kue di situ. Nih, buat kamu. Makasih ya, Tante. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ini orang sadis amat sih, makanan dibuang-buang. Wang edan ya. Kenapa? Kamu marah? Kamu nggak suka, hah? Kalau saya buang makanan itu? Asal kamu tahu ya, anak bocah ini nggak pantas makanan enak seperti itu. Nggak level. Astagfirullahaladzim. Yanti, ayo kita pulang. Dan kamu, awas aja kalau kamu dekat-dekat dengan Arianti lagi. Ayo! Sakitan. Ayo! Ya Allah, itu perempuan apaan ya sadis amat. Dasar anak nggak tahu diuntung ya. Itu kamu tuh sudah memaluin orang tua. Ngapain sih kamu minta makan sama orang lain, hah? Emangnya orang tua nggak bisa kasih kamu makan? Apa? Hah? Tina, cukup. Kamu apakan Arianti? Mas, anak kamu ini bikin maluin kita, Mas.
Dia tuh sudah minta makan sama orang lain. Cukup, Vina. Kenapa dengan tubuhku ini? Apa aku dijadikan tumbal? Karena telat kasih tumbal. Mas. Bapak. Ya ampun, Mas. Bapak. Bangun, Mas. Awas aja kalau terjadi apa-apa sama bapak kamu ya. Mas, bangun, Bapak. Gimana ini? Pak, ya Allah, Pak. Bapak kenapa sih, Pak? Pak. Bapak. Untung aja kamu itu nggak dirawat di rumah sakit berhari-hari. Lagian kamu juga sih, ngapain sih harus ngurusin si Arianti itu? Dia kan sudah bandel, suka ngelawan, masih aja kamu ngurusin. Sekarang jadinya kayak gini kan, sakit jantung. Sekarang siapa yang repot? Aku kan? Ngurusin kamu lagi. Bikin jenuh aja. Kamu itu kenapa sih? Suami lagi sakit malah kamu ketusin. Udahlah Mas, kamu tuh nggak usah protes. Ya penting sekarang aku tuh urusin kamu. Mana tumbal yang kamu janjikan, ha? Ampun. Badanku masih lemas. Tidak bisa. Kamu harus segera memberikan tumbal itu sekarang juga. Atau kau akan menjadi tumbalku selanjutnya. Aku mau beri aku waktu. Jadi selama ini Mas Ujang bisa kaya raya karena bersekutu dengan jin. Jangan-jangan Mbak Danti tewas karena dijadikan tumbal. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu was-sami'ul alim. Pada dasarnya ayat itu tadi mengingatkan kepada kita bila terjadi sesuatu musibah, kita jangan menyalahkan Allah, jangan menghakimi Allah, bahkan jangan menghujat Allah. Bisa jadi kalau terjadi satu musibah, kita akan menyalahkan Allah. Padahal kejadian dan musibah itu bisa jadi disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, Andra... Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai. Apa itu yang saya katakan? Ingat-ingat Pak Kiai. Benar, Andra juga suka. Suka apa? Yang tadi Pak Kiai bilang Andra juga suka Pak Kiai. Kita lagi ngomongin apa sih tadi? Makanya harus fokus kalau sedang mengajar, mendengarkan pengajian. Jangan ngelamun saja. Don't be ngaco kamu. Sagaul. Saya Pak Kiai. Ya Allah, panjang umur Pak Kiai. Dari tadi Andra tuh ngelamunin dulu, dia nelpon. Bentar Andra angkat ya Pak Kiai. Assalamualaikum, Lulu. Halo Ndra. Ndra, lu minta tolong dong Ndra. Hah? Lulu kenapa? Jemput Lulu dong. Lu kan habis dari tempatnya narasumber.
Begitu mau pulang mobil lu mogok. Tolongin Indra. Astagfirullahaladzim. Ya udah sering-sering deh Lulu mobilnya mogok. Biar Andra aja yang jemput. Ya udah, share location aja ya ke Andra ya. Ya, assalamualaikum. Pak Kiai, maaf nih ganggu. Motong dikit. Lulu perlu bantuan. Kalau sudah mendengar kata Lulu, kamu baru fokus. Nggak gitu Pak Kiai. Ini karena Andra ingin menolong Lulu. Bukankah menolong itu adalah perbuatan yang mulia Pak Kiai? Tapi harus ingat, tujuannya harus ikhlas.